Salah satu smartwatch dengan build quality terbaik menurut saya yaitu seri smartwatch dari Kospet. Di video ini saya akan sampaikan pengalaman saya sehari-hari menggunakan smartwatch Kospet Tank T3 Ultra 2. Jadi pastinya saya nggak akan mereview terlalu banyak ya satu persatu fiturnya. Kalau menurut saya pribadi smartwatch dari Kospet Tank T3 Ultra 2 ini terlihat ada perbedaan tetapi nggak terlalu mencolok terutama di bagian pinggir case-nya ini ya. Rasa elegan, sporty, premiumnya ini tetap dapat dan berasanya pasti cowok banget. Ya kurang lebih seperti Tank T3 Ultra yang versi pertama, cuma di sininya aja sih yang bikin beda ya. Saya pernah posting di grup Facebook ya, untuk smartwatch dari Kospet Tank ini berasanya lebih kelihatan seperti smartwatch mahal, terutama yang warna silver ini ya. Kalau saya lihat untuk di deskripsi produk materialnya ini masih tetap sama dengan yang versi pertama menggunakan stainless steel, sudah military grade, rugged design, water resistnya menggunakan 5 ATM IP69K. Kalau saya lihat untuk di deskripsi produk sih bisa dibawa berenang nih. Untuk di bagian displaynya menurut saya ini cakep, mantap dengan Corning Gorilla Glass versi 3 ya. Udah pastinya tahan anti gores, tahan goresan gitu maksudnya. Dan dia punya layarnya sudah menggunakan AMOLED screen yang menurut saya ini udah cukup baik ya AMOLED-nya. Saya pakai di outdoor untuk kecerahan layarnya masih terlihat oke banget, walaupun memang kita harus naikin fullin sampai mentok gini ya. Kalau di indoor sih udah pasti slow banget. Kecerahannya tertulis di deskripsi ini bisa sampai 1000 nits dengan 461 pixel per inch. Untuk baterainya sendiri juga ini disediakan kapasitasnya cukup besar 470 mAh. Yang tertulis kalau di deskripsinya itu penggunaan heavy use bisa 1 mingguan. Untuk penggunaan standar bisa mencapai 2 mingguan atau 15 hari. Tetapi undangan penggunaan saya menggunakan always on display saya aktifkan seharian full, turunnya 26%. Menurut saya untuk AOD ketika aktif ini cukup irit ya, apalagi tidak diaktifkan always on display-nya, mantap sih. Untuk sensor yang dipakai di smartwatch ini udah pasti tersedia fitur yang namanya GPS ya. GPS-nya ini dengan 6 satellite positioning system. Kita lihat untuk di bagian setting, run atau lari. Sini kalau saya lihat, oke, tidak ada untuk latihan interval ya settingnya. Kalau yang saya tes ketika menggunakan GPS-nya, ini harus sering-sering diupdate atau terhubung ke aplikasi untuk mengecek dia punya expired GPS-nya ya. Karena kalau jarang diupdate, nanti ketika kita menggunakan seperti ini, ada tulisannya ya, expired. Jadi kita harus terhubung dulu ke aplikasinya untuk diupdate. Karena kalau kita tidak update dia punya GPS-nya ini akan sulit atau lama ngeloknya, biasanya mencari terus gitu guys. Untuk mode sportnya sendiri tertulis dia tersedia ada 170 lebih ya fitur sport mode. Untuk fitur-fitur yang saya sudah tes seperti Bluetooth call, saya coba tes ya, ini menggunakan aplikasi dari WhatsApp call di Android Samsung A55 bisa untuk mengangkat telepon langsung dari smartwatch, tapi ini saya kasih lihat ada untuk replay balas cepat dari smartwatch. Kita bisa lakukan dari smartwatch-nya untuk mengirim pesan langsung dan kita lihat di aplikasinya juga kita bisa setting atau mengubah dia punya balasan cepat. Sini kita bisa lakukan atau tambahkan balasan custom. Kemudian notifikasi chat masuk dengan nama pengirim dia terlihat ada, tetapi dia digabung dengan pesan teks nama pengirimnya. Untuk fitur-fiturnya sendiri ini terbilang banyak banget sih. Kalau kita lihat ya di sini, wow, cakep. Fitur-fitur kesehatan misalnya seperti heart rate monitor, blood pressure, SpO2, oh ya dia ada blood pressure ya, stress level, emotion, dan untuk sekali tap menjalankan beberapa fitur sekaligus dia tersedia di smartwatch Kospet ini. Fitur woman health juga tersedia, tapi harus sinkronisasi ke aplikasi dulu nih. Untuk fitur outdoornya sendiri juga terbilang komplit, ada kompas yang terlihat di sini, ada barometer dan altitude-nya ya atau altimeter, dan kita bisa lihat secara terpisah di bagian fitur barometer maupun altimeternya. Fitur stopwatch, alarm, timer, flashlight juga tersedia, tetapi untuk flashlight ini center dia menggunakan dari layarnya aja tanpa ada center fisik. Fitur tambahan lain seperti Bluetooth music, kalkulator, remote kamera juga tersedia. Untuk di remote kamera saya coba tes, yap, dia ada timer ya, waktu penghitung mundur, jadi nggak bisa sekali tap langsung ngejepret gitu. Fitur find phone juga dia ada. Untuk aplikasinya menggunakan Kospet Fit ya, masih sama seperti tipe pendahulunya dari Kospet. Dan kalau saya lihat dia ada layanan pihak ketiga, tetapi hanya ada satu pilihan aja yaitu Strava. Tidak bisa connect ke Google Fit. Untuk watch face ini terbilang pastinya banyak di aplikasi Kospet Fit. Dan saya lihat di sini juga bisa custom dial atau menggunakan foto dari galeri smartphone kita. Untuk
watchface yang sudah saya install lebih dari 3 ya, bisa download ke smartwatch-nya. Jadi bisa menampung cukup banyak pilihan watchface. Satu hal yang mau saya sampaikan untuk dia punya setting brightness ini masih model tap-tap custom gini ya. Jadi belum ada auto brightness guys. Dan di bagian menu toggle-nya sendiri dia masih bisa ditambah atau dikurangi tampilannya seperti ini. Dan menu tema atau view UI hanya bisa di tap-tap aja di bagian menu toggle-nya seperti ini ya. Cukup banyak untuk pilihan temanya sebenarnya dan dia tidak bisa di double klik dari tombolnya ini, press button-nya tidak bisa. Fitur AOD, Always on Display, ini bisa kita tap langsung untuk mengaktifkannya dari menu toggle tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Dan Always on Display-nya sendiri menurut saya ini cukup baik dan bagus, irit baterai juga. Dia bisa dinyalakan sepanjang hari all day atau dipilih schedule. Kemudian kita bisa custom watchface atau pilih watchface yang mengikuti tampilan layar. Dan saya coba backup mati ini bisa ya, dia punya tampilan watchface AOD-nya. Di tap to wake juga ini bisa menyala, sekali tap aja. Dan raise to wake udah pastinya bisa lancar, pakai banget. Screen time off-nya sendiri kalau terbilang menurut saya ini 60 detik lumayan cukup lama ya. Ini 1 menitan. Oke, untuk penggunaan saya sehari-hari menggunakan smartwatch dari Kospet Tank T3 Ultra 2 ini, menurut saya ini smartwatch terbilang lumayan besar dan tebal. Lebih cocok sih buat kamu yang berlengan besar, tetapi untuk lengan kecil seperti saya masih bisa dipakai, tetapi ya berasanya masih kurang sih ya. Karena kalau saya ukur untuk ketebalan di pinggir case-nya aja nih 13 mm lebih. Di tengah dekat heart rate sensor 14 mm lebih, diameternya 49 mm lebih, lak-tulaknya 53 mm lebih. Ini lumayan besar dan tebal ya. Strap ukurannya sih standar 22 mm dengan beratnya 63,5 gram untuk smartwatch-nya aja nih. Kalau dengan strap rubber saya timbang dia ada di 84,5 gram. Dengan strap stainless-nya ini lumayan berat, 148,2 gram. Wow. Di harganya sendiri kalau saya lihat ini ada di websitenya Kospet sendiri ya. Dia ada di $149,99, kalau dirupiahkan itu sekitar 2,4 jutaan guys. Tertulisnya sih untuk garansi dia tersedia 2 tahun garansi internasional. Lalu perbedaan yang menurut saya dari Kospet Tank T3 yang pertama kurang berasa signifikan ya. Maksudnya tidak begitu banyak perbedaan. Seperti yang tadi saya bilang, perbedaannya hanya ada di bagian case sebelah pinggir kanannya ini. Dia lebih minimalis, terlihat bulat aja gitu ya, tanpa ada lebih sedikit pun. Kemudian untuk fitur menurut saya ini sama seperti tipe-tipe Kospet lainnya ya, yang cukup banyak, fitur outdoor-nya juga lengkap, GPS ready. Buat yang penasaran pengen ngecek harga dan spesifikasi lengkapnya bisa lihat link pembelian produknya saya taruh di deskripsi video.